Kita akan membahas tentang penyakit menular tuberkulosis paru. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh basil Microbacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah yang sebagian besar hasil tuberkulosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer dari Gone. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Menurut World Health Organization atau WHO mengungkapkan bahwa penyakit TB paru merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Sejarah tuberkulosis paru. Tuberkulosis sudah ada dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno. Deteksi paling awal, M. tuberculosis, terdapat pada bukti adanya penyakit tersebut di dalam bangkai bison yang berasal dari sekitar 17.000 tahun lalu. Namun, tidak ada kepastian apakah tuberkulosis berasal dari sapi atau bovin, yang kemudian ditularkan ke manusia, atau apakah tuberkulosis tersebut bercabang dari nenek moyang yang sama. Para peneliti menemukan pembusukan tuberkulosis di dalam tubuh spina mumi Mesir dari tahun 3000 sampai 2400 sebelum Masehi. Ptisis berasal dari bahasa Yunani yang artinya konsumsi, yakni istilah kuno untuk tuberkulosis paru. Sekira 460 sebelum Masehi, Hippocrates mengidentifikasi bahwa ptisis adalah penyakit yang paling mudah menular pada saat itu. Orang dengan ptisis mengalami demam dan batuk berdarah. Ptisis hampir selalu berakibat fatal. Penelitian gen menunjukkan bahwa tuberkulosis telah ada di Amerika dari sekira tahun 100 AD. Tuberkulosis sudah ada dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno. Penularan tuberkulosis paru. Penyakit tuberkulosis paru ditularkan melalui udara secara langsung dari penderita penyakit tuberkulosis kepada orang lain. Dengan demikian, penyakit tuberkulosis terjadi melalui hubungan dekat antara penderita dan orang yang tertular atau yang terinfeksi. Penyebaran penyakit tuberkulosis sering tidak mengetahui bahwa ia menderita sakit tuberkulosis. Droplet yang mengandung basil tuberkulosis yang dihasilkan dari batuk dapat melayang di udara sehingga kurang lebih 1-2 jam tergantung ada atau tidaknya sinar matahari serta kualitas ventilasi ruangan dan kelembaban. Dalam suasana gelap dan lembab, kuman dapat bertahan sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jika droplet terhirup oleh orang lain yang sehat, maka droplet akan masuk ke sistem pernafasan dan terdampar pada dinding sistem pernafasan. Droplet besar akan terdampar pada saluran pernafasan bagian atas, sedangkan droplet kecil akan masuk ke dalam alveoli di lobus manapun. Tidak ada predileksi lokasi terdamparnya droplet kecil. Pada tempat terdamparnya, basil tuberkulosis akan membentuk suatu fokus infeksi primer berupa tempat pembiakan basil tuberkulosis tersebut dan tubuh penderita akan memberikan reaksi inflamasi. Setelah itu, infeksi tersebut akan menyebar melalui sirkulasi. Faktor yang mempengaruhi penyakit tuberkulosis paru. Kondisi sosial ekonomi, status gizi, umur, jenis kelamin,
dan faktor toksis pada manusia menjadi faktor penting dari penyebab penyakit tuberkulosis. Dampak tuberkulosis paru. A. Dampak bagi individu. Penderita penyakit TBC dapat menjadi sangat lemah dan tidak bisa bekerja atau melakukan tugas harian biasa, misalnya jaga anak atau kerja kebun. B. Dampak bagi keluarga. Penderita penyakit TBC yang tidak diobati dengan baik bisa menularkan bakteri TBC pada keluarganya, termasuk anak, orang tua, dan keluarga lainnya. C. Dampak bagi masyarakat. TBC banyak menyerang anggota masyarakat usia bekerja 15-54 tahun, sehingga negara kekurangan tenaga terampil. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghindari penularan TBC antara lain: vaksinasi BCG. Di Indonesia, vaksinasi BCG atau Bacillum calmette-guerin termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Yang berikut penggunaan masker. TBC juga dapat dicegah dengan mengenakan masker saat berada di tempat ramai atau ketika berinteraksi dengan penderita TBC. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Yang kedua, jika menggunakan tisu untuk menutup mulut, buang tisu segera setelah digunakan. Yang ketiga, jangan membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang keempat, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela. Yang kelima, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita telah sampai pada tahap tidak menular.